Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Siti Murtopinga atau biasa dipanggil Ibu Pipin. Di sini Ibu mewakili Kajur OTKP yaitu Bu Fortik. Beliau hari ini sedang ada kepentingan di luar. Ibu ingin memperkenalkan apa itu OTKP. Mungkin bagi anak-anak kelas 10, OTKP itu istilah yang asing. OTKP itu adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran, atau zaman dulu biasa disebut dengan AP atau administrasi perkantoran. Kalau lebih dulu lagi, pada saat Ibu kuliah, belum namanya AP, yang biasa dikenal di masyarakat itu adalah sekretaris. Di OTKP kita mempelajari apa sih? Di OTKP ini adalah salah satu bidang keahlian bisnis dan manajemen yang mempelajari tentang pengetikan naskah atau dokumen, kemudian penanganan telepon, ada penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, dan juga pengelolaan arsip. Ada juga penanganan kas kecil, kemudian ada persiapan atau penyiapan pertemuan atau rapat. Terus ada lagi informasi melalui internet. Itu hal-hal atau mapel yang dipelajari atau materi yang dipelajari di OTKP. Kemudian mapel apa saja sih yang dipelajari terutama di kelas 10 yang baru masuk hari ini? Kalau di kelas 10 nanti yang OTKP akan belajar tentang yang pertama yaitu kearsipan. Apa itu kearsipan? Kearsipan adalah materi atau mapel yang mempelajari berkaitan dengan surat menyurat. Mungkin ada adik-adik atau anak-anak yang suka dengan surat menyurat, nanti kita belajar bareng di situ, belajar lebih lagi. Nah, di kearsipan di sini surat menyuratnya itu ada beberapa macam, dalam artian tipenya. Ada juga surat yang formal, non formal, kemudian bentuk surat itu berbagai macam. Nah, kita belajar di sini. Dan yang kedua, ada mapel korespondensi. Maaf ya, tadi untuk yang kearsipan itu mempelajari tentang tata cara mengarsip. Kalau yang tadi Ibu jelaskan adalah korespondensi, kebalik. Kalau yang korespondensi ini belajar tentang surat menyurat, kalau yang kearsipan belajar cara menyimpan surat yang baik dan benar. Jadi nanti kalau dibutuhkan langsung cepat. Misalkan surat yang datang hari ini ada beberapa macam lah, itu nanti diarsip dan diklasifikasikan, bisa menurut tanggal atau bisa menurut subjek dari surat tersebut. Dan yang ketiga ada mapel teknologi perkantoran. Kalau di teknologi perkantoran belajar terkait dengan teknologi apa saja sih yang kaitannya dengan perkantoran. Di situ kita belajar, anak-anak akan belajar di situ. Kemudian yang keempat ada administrasi umum. Administrasi umum di sini kalian belajar tentang mengadministrasi atau tenaga administrasi. Ini mirip dengan korespondensi, belajar surat menyurat juga, terus belajar pengetikan juga. Di sini belajarnya pengetikan 10 jari ya, bukan 11 jari. Itu adalah mapel yang ada di kelas 10. Kalau di kelas 11 dan kelas 12, itu ada mapel lagi yang namanya sarana dan prasarana, ada kepegawaian, humas, dan keuangan. Itu terkait dengan mapel yang ada di OTKP. Kemudian ada juga peluang kerja. Ini kan biasanya sering sekali ditanyakan. Kalau sudah lulus dari OTKP, SMK, milih jurusan OTKP, mau atau bisa kerja di mana saja sih? Kalau di OTKP sebenarnya banyak sekali peluang kerjanya. Yang pertama, satu, bisa jadi sekretaris junior. Kemudian yang kedua, bisa jadi petugas administrasi. Yang ketiga, bisa jadi petugas kearsipan. Kayak tadi kan sudah belajar tentang kearsipan. Nah, ini bisa kalian bekerja di situ. Kemudian juga jadi petugas perpustakaan. Sama di perpustakaan juga biasanya menyimpan buku itu materinya kaitannya dengan kearsipan. Menyimpan buku dengan baik dan benar. Gampang untuk dicari. Dan yang kelima, peluang kerjanya bisa jadi juru ketik. Tadi sudah belajar
mengetik dengan 10 jari. Jadi kalian bisa bekerja di situ. Bisa jadi resepsionis juga, kemudian masuk ke dalam personalia juga bisa, terus bisa juga jadi juru telepon. Itu yang berkaitan dengan OTKP. Terus ada lagi, lah Bu, kamu masih kecil, tidak ingin kerja dulu, mau kuliah dulu, bisa apa tidak? Bisa banget. Kalau kalian mau ke kuliah, kemudian jurusan apa sih yang harus diambil kalau sudah belajar di SMK itu OTKP? Kalian bisa memilih jurusan satu di pendidikan administrasi perkantoran. Kalau di pendidikan berarti nanti setelah kalian kuliah, kalian bisa bekerja di dalam bidang pendidikan. Contohnya bisa jadi guru, atau kuliah lagi di S2 bisa jadi dosen. Kemudian yang kedua ada jurusan administrasi perkantoran, atau mungkin bisa di manajemen, bisa juga masuk ke dalam ilmu sosial atau politik, atau pendidikan administrasi, bisa juga pendidikan ekonomi. Itu sedikit materi yang terkait dengan OTKP atau apa sih tadi ya, peluang kerja atau peluang kuliah. Kalau misalkan tidak bisa kerja di suatu tempat atau instansi, belum bisa kuliah juga, bisa nggak sih langsung usaha atau jadi wirausaha? Bisa. Kalian juga bisa, misalkan kalian punya jiwa usaha dan sudah belajar OTKP, kalian juga bisa jadi seorang wirausaha. Atau misalkan kalian bisa jadi pengusaha retail ataupun distributor. Intinya belajar OTKP itu mengasihkan, apalagi yang kalian yang suka dengan surat menyurat, suka dengan pengetikan. Nah, itu silahkan kalian masuk ke OTKP, belajar lebih lagi. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan OTKP. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.